Selamat siang Sobat Lovebirdku semua. Siang ini aku baru dari mall. Biasa cuci mata dulu nih, lihat yang seger-seger biar fresh pikiran dan hati kita. Terutama penting banget ya buat kesehatan mental. Kalau capek sama kerjaan, hempaskan besti, jangan dipendam ya. Dibawa jalan-jalan biar kita bisa melepaskan aura negatif dari dalam diri kita karena lelahnya bekerja, dan kita juga bisa menghirup aura positif ke dalam tubuh kita agar kita bisa lebih segar, fresh, dan sehat. Gak apa-apa dong ya, memanjakan diri sendiri itu penting guys. Ayo gerakkan badan kamu, jangan malas, jangan cuma rebahan doang nih. Nah, ketahuan nih ya, kaum rebahan muda-mudi yang sukanya cuma di kamar aja. Oh no. Coba ayo ngaku, siapa di antara kalian yang paling suka rebahan gak keluar kamar? Tubuh itu perlu loh kena paparan sinar matahari, walaupun cuma sebentar aja. Gimana kabar Lovebirdku hari ini? Sehat ya pastinya. Jika di antara kamu yang kurang sehat, jangan lupa minum obatnya. Semoga kamu cepat sehat ya guys. Wih, ada yang udah gak sabar nih denger cerita kisah cinta kita berikutnya. Kali ini kisah yang tidak kalah menarik dari cerita-cerita sebelumnya. Mau tahu apa? Ayo sini aku ceritain. Kisah cinta yang indah tidak harus datang dari cerita-cerita romantis dan fantasi saja. Banyak kisah nyata mengenai pasangan-pasangan kekasih yang malah lebih inspiratif dan luar biasa daripada roman picisan atau tragedi cinta seperti Romeo dan Juliet. Dalam sebuah percintaan, seseorang itu membuat hal yang menarik dan unik. Bekerja sama dengan pasangan mereka, orang yang jatuh cinta bisa membuat hal yang tidak terbayangkan. Salah satu contohnya adalah ketika Pierre dan Marie Curie yang merupakan ilmuwan yang saling jatuh cinta. Memang cara soal keduanya, kisah cintanya tidak sepopuler kisah cinta yang lain. Namun sebagai orang besar di masa lalu, keduanya benar-benar memperlihatkan bagaimana cinta membuat mereka justru lebih produktif untuk menciptakan hal-hal baru yang luar biasa. Kisah cinta keduanya dimulai di Paris ketika Marie masih menjadi salah satu mahasiswi di Perancis. Pierre Curie pertama kali bertemu Marie Claude, nama gadisnya, di Paris pada tahun 1894. Pierre saat itu sudah dikenal sebagai seorang ilmuwan yang berbakat, sedangkan Marie adalah seorang mahasiswi asal Polandia yang ambisius dalam bidang fisika. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, mereka menemukan ikatan yang kuat karena minat bersama dalam penelitian ilmiah. Sayangnya, Pierre yang suka dengannya melontarkan lamaran. Alih-alih menerimanya, lamaran ini justru ditolak oleh Marie karena ingin kembali ke Polandia. Kerennya, Pierre tidak patah semangat. Dia justru mengambil celah kembalinya Marie ke Polandia menjadi jalan untuk mendapatkan hati sang wanita. Pierre bersedia ikut Marie ke Polandia meski dia harus menjadi guru bahasa Prancis di sana. Si Pierre ini bener-bener ya guys, bikin gregetan gitu ya. Kamu di posisi Marie gimana gitu? Itu namanya baru lelaki yang serius. Cinta ditolak, pantang menyerah. Coba terus sampai berhasil. Zaman sekarang masih ada nggak ya yang begini? Kalau ada, komen ya. Pierre dan Marie akhirnya menikah pada tahun 1895. Keduanya mulai bekerja sama dan berkolaborasi dalam penelitian tentang fenomena radioaktivitas yang akhirnya membawa mereka pada penemuan dua unsur baru, yaitu
polonium, dan radium. Karya mereka dalam ilmu fisika dan kimia ini menjadi terkenal dan menghasilkan Nobel Fisika pertama bagi Pierre dan Marie Curie pada tahun 1903. Selama perjalanan hidup mereka sebagai pasangan, Pierre dan Marie saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam penelitian dan eksperimen ilmiah mereka. Pierre sangat mengagumi kemampuan dan dedikasi Marie dalam ilmu pengetahuan dan memberikan dukungan penuh pada kesuksesannya. Namun, kisah cinta mereka terus diuji oleh tragedi. Pada tahun 1906, Pierre meninggal akibat kecelakaan yang tragis di Paris ketika dia ditabrak oleh kereta yang melintas. Kematian Pierre sangat mengguncangkan Marie, namun dia melanjutkan pekerjaannya dengan mengambil alih posisi suaminya di Universitas Sorbonne dan melanjutkan penelitian mereka. Marie Curie tetap mempertahankan dedikasi dan semangat dalam dunia ilmiah. Pada tahun 1911, dia menerima Nobel kedua untuk penemuannya tentang radium dan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Marie adalah wanita pertama yang meraih 2 Nobel dalam 2 bidang ilmu berbeda. Menurut aku, Marie ini benar-benar wanita yang cerdas ya guys. Meskipun sudah tidak ada lagi sosok sang suami Pierre di sampingnya, tapi dengan semangat yang tidak pudar, dia tetap maju dan terus belajar dalam ilmu pengetahuan. Nah, kalian juga harus gitu ya guys, jangan patah semangat. Kisah cinta Pierre Curie adalah sebuah kisah romantis yang inspiratif. Pierre Curie adalah fisikawan dan penemu Perancis yang terkenal karena penelitiannya tentang radioaktivitas bersama istrinya Marie Curie. Mereka adalah pasangan ilmuwan yang luar biasa yang menggabungkan pengetahuan, dedikasi, dan cinta mereka untuk ilmu pengetahuan. Kisah cinta Pierre dan Marie Curie adalah contoh nyata tentang bagaimana kecintaan mereka pada ilmu pengetahuan dan dedikasi mereka satu sama lain mendorong mereka untuk mencapai prestasi besar. Cinta dan penghargaan mereka terhadap pengetahuan menyatukan mereka sepanjang hidup mereka, dan karya ilmiah mereka tetap dihargai dan diakui hingga hari ini. Nah, gimana menurut kamu guys? Kisah cerita cinta kita barusan sangat inspiratif sekali kan? Quotes aku hari ini, terima tantangan dengan senyuman dan hadapilah dengan semangat yang tidak tergoyahkan. Miliki tekad yang kuat dan kamu akan mampu mencapai apapun yang kamu inginkan. Bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini sambil kerja keras untuk apa yang kamu inginkan. Oke, sobat Lovebirdku semua, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jangan lupa di komen ya. Ayo share cerita ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa di like and follow. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu cerita seru berikutnya. Saya Jasmine, bye-bye. Mwah.